Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izin admin untuk membacakan surat pengantar ya Bapak Ibu, edaran bersama terkait percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Surat ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Ibu, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, selaku pejabat pembina kepegawaian instansi daerah di seluruh Indonesia. Ini surat pengantarnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin admin membacakan. Tentu admin pilah dan pilih ya, yang penting yang segera harus diketahui oleh Bapak dan Ibu terkait dengan percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang poin 1 Bapak Ibu, di sini pemerintah daerah melaksanakan proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah hanya melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini melalui link ya di sini Bapak Ibu, pengangkatan kemudian ksps.kemdikbud.go.id yang sudah terintegrasi dan dapat diakses mulai tanggal 15 Mei 2024. Jadi hari ini ya sudah mulai diakses Bapak Ibu terkait link ya untuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang kedua, poin kedua ini Bapak Ibu, panduan penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat diakses melalui tautan di sini s.id panduan sistem KSPS. Dalam hal mendapat kendala pada penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, ini dapat menghubungi pusat bantuan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui tautan bit.ly kemudian halaman bantuan KSPS. Nanti admin sertakan Bapak Ibu surat ini yang datang dari Direktorat Jenderal GTK. Nah, terkait tadi bahwa keputusan bersama 3 menteri ini Bapak Ibu terkait dengan percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiri dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara. Nah, izin admin bacakan Bapak Ibu surat edaran ini, ya, edaran bersama yang 3 menteri ini Bapak Ibu, 2 menteri ini 2 menteri dan 1 badan ya. Jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oke Bapak Ibu, tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi bukan lagi tugas tambahan, tapi memiliki tugas pokok. 3 hal itu, manajerial, kewirausahaan dan supervisi. Oke. Kemudian Bapak Ibu, data apa ini? Yang kedua, maksud dan tujuan surat edaran ini Bapak Ibu. Maksud dan tujuan surat edaran bersama ini yaitu pertama, mendorong kepala daerah sesuai dengan kewenangan untuk segera melakukan pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Lalu yang kedua, menjadi pedoman bagi kepala sekolah dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Dasar hukumnya nanti Bapak Ibu tinggal dibaca saja untuk dasar hukum. Tetapi paling tidak ada poin 4 ini di angka 4, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan segera melaksanakan pengangkatan kepala sekolah. Nah, jadi ada 2 poin kan, kepala sekolah dengan jabatan fungsional pengawas sekolah. Untuk kepala sekolah, di mana pemerintah daerah tadi harus segera melaksanakan pengangkatan sesuai dengan kewenangannya. Untuk kepala sekolah, penugasan guru sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, antara lain memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini ada satu syarat yang tidak bisa ditinggalkan, bahwa untuk mengangkat kepala sekolah sesuai dengan Permendikbudristek 40 2021 harus memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, sertifikat
PGP. Oke. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional pengawas sekolah. Pengangkatan jabatan fungsional kepala sekolah, jabatan fungsional, ya, pengangkatan jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 31, ya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi untuk pengangkatan guru Bapak Ibu ke dalam jabatan pengawas sekolah ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 31 Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010, Jo Permen Pan RB nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Antara lain mengikuti diklat calon pengawas sekolah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan STTPP. Nah, jadi kalau tidak punya ini rasanya tidak bisa diangkat ini Bapak Ibu. Gak bisa diangkat menjadi pengawas sekolah. Nah, ini dasarnya. Kemudian kita baca dulu deh, lanjutan dulu. Mungkin ada yang kedua ketiganya. Nah, diklat calon pengawas sekolah dan STTP sebagaimana dimaksud pada huruf A harus diselenggarakan oleh lembaga diklat yang diakui oleh Kemendikbudristek. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam hal, nah ini mungkin dalam hal persyaratan telah mengikuti diklat calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak dapat terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu. Sertifikat pendidikan guru penggerak digunakan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai pengawas sekolah berdasarkan pasal 13 Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 Jo Permendikbudristek nomor 52 tahun 2023 tentang pendidikan guru penggerak. Nah, jadi kalau admin simpulkan dua-duanya harus ada sertifikat sebagai guru penggerak. Artinya kalau pengangkatan guru untuk guru ke kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Demikian juga pengangkatan pengawas dari guru ke pengawas harus berasal dari guru penggerak yang sudah bersertifikat guru penggerak. Wow. Yang kelima, mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Kepala daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas PLT, penjabat atau PJ, penjabat sementara PJS, mekanisme pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Oke, Bapak Ibu. Lalu yang penting lagi apa ini? Poin 8, angka 8 Bapak Ibu. Dalam rangka percepatan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 71 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 dan seterusnya tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Oke. Pasal 15 ayat 1 huruf A dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Itu untuk dalam rangka tadi mempercepat pengangkatan kepala sekolah sebagai pelaksanaan ketentuan regulasi-regulasi yang tadi admin baca. Lalu, nah, Menteri Dalam Negeri menyatakan memberikan persetujuan tertulis kepada gubernur, ya, PLT, PJ, PJS, gubernur, bupati, PLT, PJ, PJS, bupati, dan wali kota sepanjang pengangkatan kepala sekolah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dengan tata cara verifikasi dan validasi menggunakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dari Kemendikbudristek yang diakses melalui laman. Nah, ini Bapak Ibu pengangkatan ksps.kemdikbud.go.id. Oke, jadi intinya Bapak Ibu kalau admin simpulkan menugaskan para pejabat atau pembina kepegawaian di daerah baik bupati, wali kota, gubernur untuk segera mengangkat atau mempercepat pengangkatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah
tadi dengan memperhatikan berbagai regulasi dengan mekanisme tadi melalui sistem yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, dan tidak melupakan persyaratan-persyaratan tadi seperti halnya sertifikat guru penggerak, baik untuk guru maupun untuk pengawas sekolah. Apabila jabatan fungsional untuk pengawas sekolah di daerah atau di kabupaten kota tersebut tidak ada calon pengawas yang memiliki STTP atau diklat pengawas, calon pengawas, dan bisa diganti dengan yang penting memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, itu bisa diangkat menjadi pengawas sekolah. Oke Bapak Ibu, itu saja ya rasanya yang dapat admin sampaikan terkait dengan informasi surat edaran dan surat pengantar ya dari Dirjen GTK, dan sudah admin bacakan tadi surat edaran bersama yang 2 menteri, 1 kepala badan kepegawaian negara. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan manfaat, dan nanti admin sertakan suratnya nanti di deskripsi biar Bapak Ibu nanti bisa mempelajari terkait dengan surat edaran bersama ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.